mata. Dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan bien, siento que soy mala. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya di Dari Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekomendasi motor untuk naked maupun motor sport di kelas 150cc sampai 1000cc ya guys ya. Oke, kita bahas dari motor yang 150cc ya guys ya. Nah, yang pertama itu motor naked. Motor naked biasanya itu menggunakan stang yang tinggi ya guys ya, bukan yang flat bar ataupun yang under yoke. Stangnya itu menggunakan upper yoke atau tinggi ya guys ya. Nah, motor naked di kelas 150cc yang cocok buat kalian yaitu ada di nomor 3, yaitu ada di Yamaha Vixion ya guys ya. Yamaha Vixion entah itu dari NVL, NVA maupun Vixion All ataupun Vixion R ya guys ya. Karena Yamaha Vixion itu tenaganya itu dari bawah sampai atas itu sangat ngisi karena mesinnya itu square ya guys ya, atau SOHC. Nah, rekomendasi yang kedua untuk motor naked yaitu di kelas 150cc yaitu ada di CB 150R. Nah, itu mesinnya itu sudah overbore 150cc, itu berarti pistonnya itu lebih besar daripada panjang sehernya guys ya. Nah, itu di putaran tarikan atas itu nyaman sekali ya guys ya. Kalau di tarikan bawah itu cukup ada tarikannya, tapi lebih dominan ke Vixion. Nah, oke, kita bahas yang pertama untuk motor naked yaitu ada di CBX ya guys ya. Itu buat touring nyaman sekali. CBX 150cc ya guys ya, itu sangat nyaman untuk buat kalian touring. Nah, jadi kalian bisa gunakan motor itu ya guys ya. Oke, kita rekomendasi ke 250cc motor naked ya guys ya. Itu banyak sekali, misalnya ada Kawasaki 250cc itu banyak ya guys ya. Nah, ya saya kurang tahu kalau 250cc seperti apa, motornya apa saja, kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut aja ke yang 1000cc aja guys ya, atau 900cc ke atas. Nah, motor naked yang kalian gunakan itu ada di MT-09, itu sangat bagus ya guys ya buat kalian itu di kelas 900cc sampai ke 1000cc. Itu MT-09 itu dari Yamaha. Nah, itu torsi awalnya sampai ke atas itu sangat ngisi guys. Itu galak banget tarikannya guys ya. Nah, itu saja ya guys ya menurut aku. Nah, kita beralih lagi ke motor sport kelas 150cc dulu ya guys ya. Nah, yang urutan ketiga yaitu ada di CBR 150cc ya guys ya. Karena CBR 150cc itu motor sport yang paling nyaman karena stangnya itu sudah under yoke, stangnya itu upper yoke bukan under yoke ya guys ya. Kalian bisa mengambil CBR 150cc ya guys ya untuk kelas motor sport, dan itu posisinya paling nyaman dan mesinnya sudah DOHC, tapi katanya sih ada yang bilang itu DOHC Hello Kitty, saya kurang paham guys ya. Nah, oke, yang kedua yaitu ada di GSX R 150cc yaitu dari brand Suzuki ya guys ya. Nah, itu terkenal dengan kualitas mesinnya dan rangkanya maupun bodinya itu sangat build quality-nya itu sangat bagus ya guys ya. Nah, di mesinnya itu sudah overbore ya guys ya. Itu ini motor terkencang di kelasnya yaitu di antara CBR 150 ataupun di R15 V3 ataupun V4 ya guys ya. Nah, itu kalian bisa pilih SCR 150cc yang kalian mau pilih motor yang langsing maupun slim dan motor yang paling kencang di kelasnya. Nah, kita lanjut pembahasan kelas 150cc yang nomor 1. Saya saran itu kalian mengambil R15 V3 ataupun V4, dan jika kalian ada budget lebih kalian bisa ambil R15M ya guys ya. Karena ini fiturnya sangat canggih kalau R15M, dan mesinnya itu masih SOHC, tapi SOHC mempunyai teknologi VVA, yaitu teknologi di putaran atasnya itu bisa ngisi karena ada perubahan ataupun ada teknologi di bagian lock gasnya. Nah, seperti itu. Dan torsi awalnya itu sangat nendang guys, dan torsi powernya kalau di atas itu, kalau VVA nya sudah nyala itu sangat bagus ya guys ya, sangat kencang gitu. Kalian bisa mengambil R15 V3 maupun
V4, ataupun jika budget kalian lebih itu bisa ambil R15M. Oke, kita lanjut ke 250 cc kelas motorsport. Itu yang pertama kalian bisa ambil Ninja FI ya guys ya, Ninja FI yang new maupun old, karena Ninja FI itu sudah ganteng, motornya ganteng, dan apa ya, caranya itu nyaman dipakai guys. Oke, kita lanjut aja ke 250 cc nomor 2, yaitu ada di CBR 150 ya guys ya, atau CBR 250 cc 250 RR ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa ambil itu karena mesinnya itu sudah sangat bagus ya guys ya, di putaran bawah maupun atasnya itu torsinya itu sangat nendang, dan fiturnya itu ada mode sport maupun ada mode comfort ya guys ya, atau mode harian. Nah, oke, yang pertama itu kalian bisa ambil di kelas 250 cc, yaitu ada di ZX25R. Nah, itu di kelas 250 cc itu sudah mempunyai 4 silinder, dan suaranya itu sangat merdu dan bagus di putaran bawah maupun atasnya, itu sangat nendang sekali di kelasnya guys ya. Itu paling apa ya, paling cepat di kelasnya, dan fiturnya itu paling lengkap ya guys ya, dan bodinya juga itu sangat ganteng dan bagus. Kalian bisa ambil itu jika budget kalian lebih ya guys ya, sesuaikan dan budget kalian saja dan kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut ke kelas 600 cc, yaitu yang ketiga, yaitu ada di CBR 600 ya guys ya, 600 RR. Itu sudah nyaman ya guys ya, posisinya paling nyaman dan mesinnya itu sangat nurut ya guys ya. Oke, yang kedua yaitu ada di R6 ya guys ya, atau Yamaha R6. Itu mesinnya itu galak sekali, tampilannya itu menunduk sporty abis, dan tampilan di lampu depannya itu sangat kece dan lancip sekali, dan di bawahnya ini, bodi bawahnya di bodi belakangnya ini sangat lancip dan sporty banget ya guys ya. Itu tarikannya itu sangat tendang itu. Oke, yang 600 cc yang pertama yaitu ada di ZX636. Nah, itu cocok buat kalian yang suka touring maupun perjalanan jauh. Itu bisa diatur kecepatannya, ada traction control, ada quick shifter, dan lain-lain. Itu sudah lengkap ya guys ya, maupun itu bodinya itu sangat ganteng sekali di kelas 600 cc. Oke, kita lanjut aja ke motorsport yang kelas 1000 cc. Nah, oke guys, jadi kita lanjut ke motorsport kelas 1000 cc ya guys ya. Nah, rekomendasi dari aku itu motorsport dari Suzuki GSX R150R ya guys ya, urutan yang kelima. Nah, jadi di GSX ini bodinya itu lumayan bagus, warnanya itu biru, biasanya itu warnanya biru, dan di bagian apa ini namanya, di bagian depannya itu lumayan bagus ya guys ya, di kelas 1000 cc. Itu bodinya, body quality-nya sudah bagus, mesinnya juga jos ya guys ya. Oke, kita ke urutan yang keempat, yaitu ada di ZX10R. Nah, ZX10R ini tampilannya kece abis, tampilannya sporty abis di kalangan anak muda, dan tenaga dari bawah sampai atasnya itu sangat ngisi ya guys ya. Itu brutal sekali tenaganya, dan ada mode-modenya seperti quick shifter, ada loss control, maupun ada traction control, maupun ada mode untuk sport maupun yang lainnya guys ya. Banyak sekali fitur-fiturnya, dan ada ABS juga. Nah, oke, kita lanjut aja ke nomor yang ketiga di kelas 1000 cc, itu ada di Aprilia RSV4 ya guys ya, atau RSV4. Nah, ini motor Aprilia ini sudah dibekali dengan mesin V4 atau V4 engine ya guys ya. Ini sudah tergolong sangat apa ya namanya, sangat bagus sekali di motor 1000 cc, karena suaranya itu khas sekali motor V4 ya guys ya. Itu baik sekali cara aku ya guys ya. Dan tarikan bawah sampai atasnya itu sangat ngisi dan sangat brutal sekali ya guys ya, apalagi suaranya itu sangat merdu di kelas motor V4 1000 cc. Oke, kita lanjut aja yang kedua, yaitu ada di Yamaha R1M ya guys ya. Yamaha R1M ini sangatlah bagus menurut aku ya guys ya. Di tampilannya ada di depan itu
ada lampu alisnya di bagian samping-samping itu sipit ya guys ya, di bagian kiri dan kanan, dan di bagian kiri dan kanan juga di bagian agak bawah itu ada lampu kolongnya guys ya. Nah jadi seperti itu, tampilannya ganteng sekali. Dan di bagian bawahnya itu, di bagian bawah bagian stop lamp belakang ini itu sangat lancip guys, dan kalian kalau lihat itu pasti suka ya guys ya. Nah jadi seperti itu, tenaganya itu juga sangat brutal, dan ini motornya itu ringan setelah kalian digunakan di aspalan atau di jalan raya ya guys ya. Nah jadi seperti itu, tampilnya juga oke, dan fitur-fiturnya lengkap, dan tenaganya sangat buas ya guys ya, untuk kelas 1000 cc untuk R1M itu ya guys ya. Oke, kita yang selanjutnya itu ada di Ducati V4R maupun V4S ya guys ya. Nah di Ducati ini sudah mempunyai mesin V4 engine 4 silinder berapa ya, 4 silinder, dan bentuknya itu seperti V mesinnya guys ya, 4 silinder 22 berarti ya guys ya. Itu suaranya sangat bagus di kelas V4 ya guys ya, dan tenaganya itu sangat brutal guys, karena motornya itu sangat ringan dan tenaganya brutal, menjadi untuk balap maupun untuk harian daily itu bagus sekali guys ya, untuk harian maupun track day ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Tapi kelemahan dari Ducati V4R maupun V4S ini ada di bagian mesinnya, itu mesinnya gampang cepat overheat atau panas. Dan kalau kalian menggunakan celana pendek seperti aku ini, kalian pasti akan merasakan kepanasan di bagian kaki-kaki kalian ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Oke, yang urutan yang ke pertama yaitu ada di H2 ataupun H2R. Nah jadi mesinnya ini menggunakan mesin flat plan 4 silinder ya guys ya, tapi sudah diteknologi oleh supercharger ya guys ya. Nah ini sangat bagus sekali. Supercharger itu teknologi yang memaksimalkan udara yang masuk ke dalam mesin dan dimasukkan lagi ke dalam ruang bakar untuk memaksimalkan pembakaran di mesin ya guys ya, supaya tenaganya itu lebih ngacir dan lebih maksimal ya guys ya. Nah kalian di kelas 1000 cc kalau budget kalian itu lebih, kalian bisa mengambil Ducati maupun H2R maupun H2 karbon biasa guys ya. Itu saja ya guys ya, rekomendasi motor dari kelas 150 cc motor naked maupun motor sport ke yang 1000 cc ya guys ya, dari 150 cc ke 1000 cc. Nah itu saja rekomendasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf jika aku banyak salah maupun perkataan dan perbuatan di video ini ya guys ya. Semoga kalian mendapat informasi yang terupdate di channel kami. Jangan lupa kalian aktifkan tombol subscribe dan loncengnya guys ya, karena subscribe itu sangat gratis ya guys ya. Dan jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapat informasi dari channel ini ya guys ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.